Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Lestari dari kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 1 Pangkalan Baru. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan atau memenuhi tugas sekolah saya. Yaitu di sini saya akan membahas tentang pelajaran prakarya dan kewirausahaan bab pertama. Bab pertama yaitu berjudul Wirausaha Kerajinan dari Bahan Limbah Berbentuk Bangun Datar. Limbah berbentuk bangun datar dapat berupa bidang beraturan seperti lingkaran, segi empat, segitiga, dan bidang tidak beraturan. Dari aneka bahan limbah yang ada diuntungkan, ada bahan limbah yang memang sudah memiliki bangun ruang semacam tabung, kubus, bola, dan sebagainya. Lalu, ada perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang pertama, ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, perencanaan administrasi usaha. Dan keempat, perencanaan pemasaran usaha. Kemudian, ada tahap analisis kelayakan usaha produk kerajinan. Pertama, analisis kelayakan teknis. Kedua, analisis peluang pasar. Dan yang ketiga, menentukan segmen pasar. 4. Sumber informasi pasar. 5. Uji coba menjual. Dan keenam, studi kelayakan pasar. Lalu, ada sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Pertama, ada atau manusia. Dalam pendekatan ekonomi, sumber daya manusia adalah salah satu faktor produksi selain tanah, modal, dan keterampilan. Manusia merupakan unsur manajemen yang paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Lalu, selanjutnya ada money atau uang. Money atau uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Lalu selanjutnya ada material atau fisik. Perusahaan umumnya tidak menghasilkan sendiri bahan mentah yang dibutuhkan, tetapi harus membeli terlebih dahulu dari pihak lain atau perusahaan lain. Selanjutnya ada machine atau teknologi. Mesin memiliki peranan penting dalam proses produksi. Dan selanjutnya lagi ada method atau metode. Metode sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja berjalan dengan efektif dan efisien. Dan yang terakhir ada market atau pasar. Jika barang yang diproduksi tidak laku, proses produksi barang akan berhenti. Oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam perusahaan. Lalu ada hal penting yang berkaitan dengan aspek pemasaran. Pertama, memahami seni menjual, dan yang kedua menetapkan harga jual. Yang ketiga, menganalisis kepuasan pelanggan. Yang terakhir ada promosi. Selanjutnya ada contoh gambar kerajinan dari bahan limbah. Yang pertama, ada jam dinding yang berbahan dasar koran bekas. Lalu ada lap kaki atau kesek kaki yang berbahan dasar dari kain perca. Dan terakhir ada teko, tas, dan yang lain-lain yang berasal dari kerajinan bahan limbah berbahan dasar seperti kaleng minuman. Lalu, rencana untuk usaha. Di sini saya memilih kerajinan dari kulit jagung. Kulit jagung dapat dibuat sebagai bahan kerajinan. Selain kulitnya yang mudah dijangkau, dalam proses pembuatannya juga sangat mudah. Dan alasan saya memilih kerajinan kulit jagung sebagai rencana usaha untuk ke depan nanti, karena dengan harga bahan dasarnya terjangkau dan dapat dikreasikan sebanyaknya dan dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi. Selain itu juga, misalkan baiklah, di sini presentasi
presentasinya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.